Sebuah mikrobus yang dikendarai Denny Budiawan tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan hingga berpindah ke jalur berlawanan di Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Mikrobus kemudian menabrak 4 sepeda motor yang melaju di jalur berlawanan. 7 warga tewas dan 10 lainnya terluka. 5 korban dengan luka berat dilarikan ke Rumah Sakit Karya Husada Cikampek. Atas kecelakaan maut yang terjadi di jalur Pantura Karawang, Jawa Barat, Jasara Harja mencairkan santunan kepada korban tewas dan terluka. Korban tewas mendapat santunan 50 juta rupiah. Kasus kecelakaan saat ini masih ditangani Satlantas Polres Karawang. Polisi masih mencari tahu bagaimana mikrobus bisa oleng hingga menyeberang ke arah perlawanan. Dalam rekaman video amatir, kepulan asap terlihat di area kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, hari Minggu. Kebakaran terjadi di area Plant 5 unit hydroskimming yang merupakan tempat pengolahan bahan baku gasolin. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan sekitar pukul 11.30 WITA. Dalam insiden kebakaran ini, seorang pekerja meninggal dunia. 5 orang pekerja lain mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat, yakni di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dan Klinik Pertamina Panorama. Pihak Pertamina berjanji akan memenuhi hak-hak pekerja yang menjadi korban dalam insiden kebakaran ini. Sementara saat ini, pihak Pertamina masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Pasca kebakaran, untuk memenuhi kebutuhan produksi bahan baku yang dikhawatirkan terdampak akibat kebakaran yang terjadi di area Plant 5 unit hydroskimming Kilang Balikpapan, PT Pertamina akan melakukan optimalisasi stok dan pengaturan produksi. Menggunakan jaring, petugas BKSDA bersama Orangutan Foundation mengevakuasi seekor orangutan jantan dari perkebunan warga. Orangutan ini sudah 3 bulan berkeliaran di kebun dekat permukiman warga di Desa Batuah, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hasil pemeriksaan di lokasi, orangutan berbobot 55 kg itu diketahui dalam kondisi sehat dengan hanya sedikit luka di bagian kaki. Primata langka berusia sekitar 15 tahun itu diduga pernah jadi buruan orang tidak bertanggung jawab lantaran ditemukan 8 peluru senapan angin yang bersarang di tubuh orangutan. Warga mengaku senang orangutan berhasil ditangkap oleh BKSDA untuk dibawa ke habitatnya. Orangutan selanjutnya dibawa ke kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun. Petugas terlebih dulu mengeluarkan peluru senapan angin dan merehabilitasi orangutan sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Ribuan umat Buddha rayakan Hari Raya Waisak dengan beribadah di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat. Kementerian BUMN meluncurkan pilot project distribusi minyak goreng curah ke ribuan lokasi di Indonesia. Dinamika tahun politik kian terasa, sejumlah partai politik mulai bermanuver. Halo pemirsa, hasil survei Nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun usai kenaikan kebutuhan harga di sejumlah kebutuhan pokok. Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, libur akhir pekan bertepatan dengan libur Hari Raya Waisak yang jatuh hari Senin ini. Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mengalami peningkatan.
Guna menghindari penumpukan arus, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalin satu arah sejak Sabtu pagi hingga Senin malam. Kawasan wisata Puncak masih menjadi primadona bagi para wisatawan yang ingin menikmati liburan akhir pekan, terlebih di libur kali ini yang bertepatan dengan libur peringatan Waisak. Akibatnya, pada Senin pagi kemacetan sempat terjadi di kawasan menuju Puncak. Guna menghindari penumpukan kendaraan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalin dengan sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta yang dilakukan hingga Senin malam. Tercatat sekitar 2.000 kendaraan masuk wisata Puncak pada libur panjang akhir pekan kali ini. Sejumlah pengunjung memanfaatkan libur panjang Hari Raya Waisak untuk berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Wisatawan di Taman Marga Satwa Ragunan pada libur Hari Raya Waisak melebihi jumlah pengunjung saat libur Lebaran. Tercatat sebanyak 17.600 pengunjung datang bersama keluarga untuk berlibur di Ragunan. Para pengunjung tetap harus menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Juga untuk pemesanan tiket harus dilakukan 1 hari sebelum kedatangan di TMS Ragunan melalui website yang tersedia. Pemirsa, pagi tadi ribuan umat Buddha mendatangi Wihara Ekayana Arama, Duri Kepa, Jakarta Barat untuk merayakan Hari Raya Waisak tahun 2566. Perayaan Waisak kali ini berlangsung meriah karena pada tahun sebelumnya perayaan berlangsung terbatas akibat pandemi COVID-19. Sejak pagi tadi Wihara Ekayana Arama sudah ramai didatangi umat Buddha untuk merayakan Hari Waisak tahun 2022 ini. Sekitar 3.000 sampai 4.000 umat Buddha diperkirakan akan hadir di Wihara Ekayana Arama untuk melakukan sejumlah kerangkaian kegiatan pada hari ini. Acara perayaan Waisak dimulai pukul 8:30 pagi yang diawali dengan pindah patah dan dilanjutkan dengan puja bakti Waisak, penyampaian pesan Waisak, dan meditasi Waisak. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana prosesi ibadah umat Buddha, sudah terhubung bersama kami Esra Ambarita di Wihara Silamas. Esra, seperti apa situasi perayaan Hari Raya Waisak hari ini? Ya, April dan juga pemirsa, memang hari ini seluruh umat Buddha di seluruh dunia tengah merayakan Hari Raya Waisak 2566 era Buddhis, di mana memang salah satu tempat yang dilakukan untuk menggelar ibadah ada di Sila Paramita. Di tempat saya mengabarkan, masyarakat sudah antusias untuk menjalankan ibadah sejak pagi tadi. Hanya memang tempat saya mengabarkan di sini sudah selesai, namun tadi serangkaian dari prosesi ibadah sudah dilakukan. Untuk mengetahui seperti apa prosesi maupun rangkaian ibadah yang dilakukan tadi di Sila Paramita, saya akan mengajak Anda bersama juru kamera saya Eri Rebeka untuk mewawancarai yakni dari Ketua Wihara Sila Paramita yakni Faheri Oranto. Halo Bapak, selamat sore Bapak. Bapak boleh dijelaskan ini terkait dari prosesi sejak pagi dilakukan tadi seperti apa Bapak di sini tempat ini? Ya, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Trisuci Waisak 2566 Buddhis Era untuk seluruh umat Buddha dimanapun berada. Rangkaian acara di Wihara Sila Paramita itu dimulai dari Minggu malam, di mana pada malam itu kita melakukan ritual pembacaan parita untuk air berkah yang akan dibagikan pada umat yang hadir di acara ini tadi pagi. Lalu juga acara tadi pagi rangkaiannya diawali dari prosesi persembahan puja yang dibawa oleh rangkaian iringan dari adik-adik pemuda Wihara Sila Paramita yang dipersembahkan ke altar yang ada di belakang kita ini, yaitu altar Trinabi. Lalu dilanjutkan dengan sambutan, di mana pada hari ini kami juga kehadiran Bapak Penyelenggara Buddha Kota Jakarta Timur, Bapak Pandu Dinata Eskom, dan beliau menyampaikan apa yang menjadi concern pemerintah. Lalu juga setelah itu kita lanjut dengan ritual-ritual rangkaian acara Waisak, yang terakhir kita pembagian air berkah Waisak yang Minggu malam sudah kita bacakan parita bersama. Baik, kemudian Bapak terkait dari hari ini ada berapa umat yang datang, lalu apa perbedaannya dibandingkan dengan tahun lalu? Untuk tahun ini begitu luar biasa, umat kami yang sudah 2 tahun tidak bisa ikut secara offline upacara perayaan Trisuci Waisak,
Jadi hari ini yang hadir berjumlah sekitar 375 orang, di mana kami panitia sebenarnya hanya menyiapkan fasilitas tempat duduk yang sesuai dengan jarak, aman, sesuai protokol kesehatan, itu berjumlah 250 kursi. Karena umat begitu antusias, mereka itu sepertinya kangen datang ke wihara, jadi akhirnya kita siapkan juga kursi-kursi di luar ruangan. Tapi semua sesuai dengan protokol kesehatan yang kita terapkan selama ini. Baik, kemudian terkait di Sila Paramita ini sendiri Bapak, untuk tema yang diusung dalam prosesi ibadah apa Bapak? Tahun ini kami mengusung tema dalam cinta kasih semua bersaudara. Karena sesuai juga dengan program dari pemerintah, yaitu tahun ini adalah tahun toleransi. Jadi kami mengusung itu supaya kita mengajak semua umat Buddha dimanapun berada untuk mengembangkan cinta kasih kepada siapapun dia, sesama anak bangsa, agar tidak ada lagi terjadi benturan-benturan di bawah. Terakhir Bapak, terkait dari protokol kesehatan yang sekarang ini bagaimana untuk tempat ibadah? Kalau kami selama ini ibadah rutin setiap minggu setelah selesai acara kita akan semprot. Lalu untuk yang perayaan Waisak ini juga kami menghimbau umat kita yang akan hadir, yaitu kita begitu hadir mereka diminta untuk cuci tangan, lalu ada panitia bagian protokol yang akan memeriksa suhu badan, juga sudah divaksin minimal 2 kali. Ya itu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Wihara di Sila Paramita. Memang syarat vaksinasi menjadi syarat utama untuk bisa menjalankan ibadah di wihara. Dan memang ibadah sudah digelar sejak pagi tadi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan usungan tema cinta kasih diharapkan memang memberikan pesan kepada masyarakat untuk setiap umat agar mengaplikasikan atau menerapkan dari value ataupun nilai dari cinta kasih ini kepada seluruh umat. April. Baik, terima kasih Esra Ambarita. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah 2 tahun absen, perayaan Waisak kembali digelar di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada tahun ini. Sebelum puncak perayaan Waisak hari ini, ribuan umat Buddha dan biksu melakukan tradisi arak-arakan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Sambil membawa bunga sedap malam dan membaca parita suci, ribuan umat Buddha dan biksu dari berbagai daerah berjalan kaki sejauh 3,7 km dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Umat Buddha juga membawa hasil bumi, air dharma, dan air berkah yang sebelumnya disemayamkan di Candi Mendut untuk digunakan saat puncak Trisuci Waisak. Pawai arak-arakan ini merupakan bentuk meditasi berjalan seperti riwayat Sang Buddha yang berjalan kaki memberikan dharma. Pradaksina adalah salah satu bentuk meditasi dengan melakukan jalan kaki, tetapi pikiran fokus kepada aktivitas jalan kaki tersebut. Jadi meditasi sambil berjalan seperti itu. Setelah arak-arakan di pagi hari, puncak perayaan Waisak 2566 Buddhis Era di Candi Borobudur akan digelar siang ini, mengambil tema kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati. Selama acara berlangsung, Candi Borobudur tetap dibuka untuk wisatawan, namun akan ada pengalihan arus wisatawan masuk ke kawasan candi. Juga akan ada pembatasan wisatawan di area pelataran candi. Lebih dari 900 personel polisi akan diterjunkan mengawal pelaksanaan ibadah di Candi Borobudur. Sebelumnya, perayaan Waisak dalam 2 tahun terakhir absen digelar di Candi Borobudur akibat pandemi COVID-19. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di MNC News.